Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala banyak mengisahkan orang-orang yang menyesal di dalam kehidupan akhirat. Ini adalah sebenar-benarnya penyesalan. Berbeda dengan penyesalan ketika manusia masih hidup di dalam kehidupan dunia. Apapun penyesalan yang dirasakan oleh manusia selama dia masih hidup dan penyesalan itu menjadikannya ingin memperbaikinya, maka semua penyesalan dalam kehidupan dunia akan membawa kebaikan. Ketika seseorang menyadari bahwa terlalu banyak dia lalai di usia mudanya, maka dia akan memperbaikinya di usia selanjutnya dengan ketaatan. Ketika seseorang menyadari bahwa dia tidak bisa membaca Al-Quran atau tidak akrab dengan Al-Quran, tidak memahami Al-Quran, kemudian dia menyesal, maka dia akan memperbaikinya. Orang tua yang merasa salah di dalam mendidik anaknya, selama dia masih hidup dalam kehidupan dunia, dia masih bisa memperbaikinya. Apapun yang di dunia ini yang membuat manusia menyesal, dia masih punya kesempatan untuk memperbaikinya. Tetapi berbeda dengan penyesalan di dalam kehidupan akhirat. Inilah penyesalan yang benar-benar terlambat, karena sama sekali tidak ada peluang, sama sekali tidak ada kemungkinan bagi orang-orang yang menyesal di akhirat itu untuk memperbaikinya. Penyesalan yang membuat manusia benar-benar putus asa, penyesalan yang tidak akan bisa merubah apapun, sebab sudah tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaikinya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam surat As-Sajdah ayat 12, menggambarkan bagaimana orang-orang yang tidak mempersiapkan kehidupan akhirat itu mereka menyesal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Alangkah ngerinya, betapa ngerinya seandainya kamu menyaksikan orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepala di hadapan Tuhannya. Mereka meminta, mereka meratap, mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Tuhan kami telah melihat, kami telah mendengar, kembalikan kami ke dunia. Kami akan beramal soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Ini adalah orang yang benar-benar menyesali apa yang telah dia lewatkan di dalam kehidupan dunia. Dia meratap, dia meminta, dia memohon kepada Allah agar diberi kesempatan walaupun sesaat. Tetapi sama sekali tidak ada gunanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala membagikan catatan amal, orang-orang yang menerima catatan amal dengan tangan kirinya, mereka kemudian menyesal, berandai-andai seandainya tidak ada catatan amal itu. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Mereka menyesal seandainya seumpama tidak ada catatan amal itu. Walam adri ma hisabiyah. Mereka juga berandai-andai jika sekiranya tidak ada hisab. Ya laitaha kanatil qadiyah. Mereka berharap setelah kematian itu tidak ada apapun. Bahkan ada orang-orang yang menyesal
dalam penyesalannya mereka merasa lebih baik tidak menjadi manusia, lebih baik menjadi tanah saja. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Di dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir menjelaskan, pada hari kiamat nanti seluruh makhluk diadili, termasuk juga binatang-binatang diadili. Dalam kehidupan dunia ini ada binatang yang bertanduk, ada binatang yang tidak bertanduk, binatang bertanduk, menanduk binatang yang tidak bertanduk. Maka pada hari itu Allah Subhanahu wa taala menegakkan keadilan. Binatang-binatang yang terdolimi dalam kehidupan dunia diberi kesempatan untuk membalas. Setelah balas membalas, dalam kehidupan binatang ini diselesaikan, keadilan ditegakkan. Binatang-binatang itu kemudian dihancurkan Allah Subhanahu wa taala menjadi tanah. Dan orang-orang kafir yang melihat itu mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya jika di dunia dulu saya menjadi tanah saja. Kita tidak bisa membayangkan di dalam kehidupan sekarang ini ada manusia-manusia yang memilih menjadi tanah saja, memilih menjadi binatang saja, memilih menjadi makhluk lain, menyesal menjadi manusia. Tidak bisa kita bayangkan sekarang ada orang yang menyesal menjadi manusia. Semiskin-miskinnya orang, kalau dia diberikan pilihan, dia tetap memilih menjadi manusia betapapun miskinnya. Sesakit-sakitnya orang yang paling sakit dalam kehidupan dunia, seandainya dia diberi pilihan untuk menjadi yang lain, dia tetap akan memilih menjadi manusia. Betapapun beratnya penderitaan manusia dalam kehidupan dunia, mereka akan tetap memilih menjadi manusia. Tetapi di akhirat nanti banyak orang yang menyesal. Kenapa dulu di dunia menjadi manusia, bukan menjadi tanah saja. Inilah penyesalan orang-orang yang tidak mempersiapkan kehidupan yang abadi, yang pada akhirnya nanti manusia hanya ada salah satu dari dua pilihan yang teramat ekstrim. Setelah melalui rangkaian peristiwa pada hari kiamat, ujungnya nanti, finishnya nanti, hanya salah satu dari dua kondisi. Apakah dimasukkan ke dalam surga, merasakan kebahagiaan abadi selamanya tanpa batas, atau dimasukkan ke dalam neraka, menderita abadi selamanya tanpa batas. Ini bukan dongeng, bukan fiksi. Betapapun banyak manusia lalai, jangan sampai kita termasuk di antaranya. Sebab penyesalannya nanti bukan penyesalan sebagaimana pernah kita saksikan. Kita adalah orang yang beriman kepada Allah. Kita beriman kepada hari akhir. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun tentang apa yang akan terjadi dalam kehidupan sesudah mati. Sehingga kemudian kita bersungguh-sungguh mempersiapkan segala sesuatunya. Dari berbagai macam persoalan hidup yang kita hadapi. Berbagai macam persoalan yang ramai dibicarakan orang hari ini. Sesungguhnya tidak ada persoalan yang lebih penting daripada nasib kita nanti di akhirat. Tidak ada yang lebih penting tentang keselamatan kita nanti di akhirat. Apakah dalam kehidupan akhirat nanti kita termasuk orang-orang yang selamat ataukah orang-orang celaka? Tidak ada urusan yang lebih penting dari itu semua. Sehingga kita hendaknya benar-benar memperhitungkan nasib kita nanti. Bukan hanya nasib kita hari ini, tapi nasib kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita nanti termasuk orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa yang tenang, atau sebaliknya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala penyesalan yang membuat manusia putus asa? Maka jamaah sekalian dirahmati Allah, inilah urusan kita hari ini. Akhirat bukan urusan nanti. Akhirat adalah urusan kita hari ini, urusan kita saat ini. Sebab apapun nanti yang akan kita terima dalam kehidupan akhirat tergantung bagaimana kita menjalani kehidupan kita hari ini. Kalau kita menginginkan kehidupan dunia, kita cari dunia itu ketika kita masih hidup di dunia. Kalau kita ingin mendapatkan kehidupan yang baik di akhirat, maka kita harus mendapatkannya hari ini, harus memperjuangkannya hari ini. Bagaimana nasib kita nanti, bagaimana keadaan kita nanti, tergantung sepenuhnya bagaimana kita menjalani hari kita hari ini. Maka setiap hari yang kita jalani sekarang ini semuanya terkait dengan kehidupan sesudah mati.
Sehingga orang-orang yang menyadari bagaimana resiko kehidupan sesudah mati, maka pasti dia akan menjalankan kehidupan dunia dengan baik. Kalau dia bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan baik, karena dia tahu bahwa setiap tetes keringatnya akan menjadi catatan amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berlaku jujur karena dia berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berlaku terbaik, dia akan menunjukkan karya terbaik, dia akan mempersembahkan prestasi terbaik dalam kehidupan dunia. Karena dia sadar Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan balasan. Maka di dalam kehidupan ini apapun yang dia lakukan, orientasinya seluruhnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kehidupan akhirat yang baik. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Kita memang hidup di dunia ini, tetapi bukan untuk dunia ini. Kita menjalani kehidupan dunia ini, hakikatnya kita sedang mempersiapkan kehidupan akhirat kita nanti. Kita membangun rumah di dunia, hakikatnya kita sedang membangun rumah di akhirat nanti. Maka kita bangun rumah kita di dunia sebaik-baiknya. Kita isi rumah kita sebaik-baiknya, kita isi dengan ibadah. Kita menjalankan kebaikan-kebaikan di rumah yang kita bangun di dunia ini. Kita membangun rumah tangga yang baik. Kita mendidik istri kita dengan baik. Kita mendidik anak-anak kita dengan baik. Kita memuliakan tamu-tamu kita. Kita memuliakan tetangga-tetangga kita. Kita bangun rumah di dunia dengan segala kebaikan. Hakikatnya kita sedang mempersiapkan rumah yang baik di akhirat nanti. Kita menjalin hubungan yang baik dengan manusia dalam kehidupan dunia ini. Pada hakikatnya juga kita sedang mempersiapkan orang-orang yang akan menjadi teman kita nanti di akhirat. Maka semua yang kita lakukan, jangan pernah kita salah orientasi. Jangan pernah kita lupa bahwa ini semua nanti akan menjadi balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita semua, maka kita berharap ketika kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bukan menjadi orang-orang yang menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Arsala basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'ala qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.